Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sarah Palingga Putri dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang administrasi kepegawaian pendidikan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu administrasi kepegawaian pendidikan? Jadi, administrasi kepegawaian pendidikan merupakan proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam pelaksanaannya, administrasi kepegawaian mencakup beberapa hal penting, yaitu mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan, penilaian kinerja serta penghargaan, dan juga pemeliharaan kesejahteraan serta kedisiplinan. Jadi sebagai contohnya itu, ada seorang kepala sekolah itu menghitung kebutuhan guru kimia baru karena jumlah siswanya yang terus meningkat. Ia kemudian merekrut guru sesuai bidang keahliannya dan melakukan penilaian kinerja di setiap semester. Tujuan akhirnya itu adalah untuk menciptakan sumber daya manusia kependidikan yang kompeten, berdedikasi, dan sejahtera. Administrasi kepegawaian selanjutnya, kita masuk pada fungsi administrasi kepegawaian. Ada 5 fungsi utama. Yang pertama itu perencanaan pegawaian, yaitu menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Misalnya itu kita menghitung jumlah guru kimia berdasarkan banyaknya kelas. Jadi kalau misalnya kurang, kita harus merekrut lagi. Yang kedua itu rekrutmen dan penempatan, yaitu kita menyeleksi, mencari, serta menempatkan pegawai sesuai kebutuhan. Contohnya itu, kita akan menyeleksi tutor baru untuk bimbingan belajar atau guru honorer di madrasah. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan guru dan staf melalui pelatihan dan workshop seperti pelatihan kurikulum merdeka. Yang keempat, penilaian kerja, yaitu kita mengevaluasi prestasi kerja dan memberi penghargaan. Misalnya itu kepala sekolah, ia menilai seorang guru berdasarkan kedisiplinannya dan hasil belajar siswa. Dan yang kelima, itu kesejahteraan pegawai, yaitu mengatur kompensasi, tunjangan, serta penghargaan agar guru merasa nyaman bekerja. Misalnya insentif bagi guru berprestasi. Contohnya itu kayak memberikan reward kepada guru tersebut. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu administrasi kepegawaian sangat relevan dengan profil lulusan, terutama bagi calon pendidik. Dengan memahami administrasi kepegawaian, calon guru dapat mengatur sumber daya manusia di lembaga pendidikan secara profesional, menjadi pemimpin yang adil dan komunikatif, serta dapat memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Jadi, selain itu, pengetahuan ini juga sangat berguna bagi alumni yang ingin membuka lembaga pendidikan privat. Contohnya itu bimbel. Jadi, di sini saya akan memberikan contohnya ya. Jadi, contohnya itu ada seorang lulusan pendidikan kimia. Anggap aja alumni dari kimia yang membuka bimbingan belajar. Dia itu harus tahu cara merekrut tutor, membagi jadwal belajar, dan memberikan penghargaan bagi tutor yang berprestasi. Jadi, dia itu harus paham dengan administrasi kepegawaian ini agar ia dapat menilai kinerja tenaga pengajar secara tepat dan dapat mengelola lembaganya itu secara profesional agar lembaganya tersebut lebih maju ke depannya dan lebih sukses. Jadi di sini saya akan memberikan contoh penerapan nyatanya. Contoh hampir mirip ya kayak contoh yang tadi. Jadi contohnya itu ada seorang lulusan pendidikan kimia yang memahami administrasi kepegawaian dan ia bekerja sebagai kepala lembaga bimbingan belajarnya yang bernama Science Academy di desanya tersebut. Lalu ia itu menerapkan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian dengan merekrut tutor sesuai bidangnya. Misal
di situ lagi butuhkan kimia, jadi dia harus merekrut guru kimia. Jadi kemudian ia itu akan membuat pembagian jadwal belajar mengajar yang adil, menyusun kontrak kerja yang jelas, serta mengadakan rapat evaluasi bulanan dan memberikan bonus kinerja bagi tutor yang berprestasi. Ini sangat penting karena jika sulit ya untuk menemukan guru yang berdedikasi seperti itu. Jadi sebagai yang punya yayasan, kita wajib bisa menguasai administrasi kepegawaian ini. Jadi, langkah-langkah tersebut menunjukkan kemampuan lulusan dalam mengelola sumber daya manusia secara profesional, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaganya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman terhadap administrasi kepegawaian itu sangat penting bagi calon pendidik maupun pengelola lembaga pendidikan. Dengan menerapkannya, lulusan pendidik mampu mengatur sumber daya manusia secara profesional, membangun kerja sama yang harmonis, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Dan administrasi kepegawaian bukan hanya teori, tapi juga keterampilan nyata yang membantu terbentuknya tenaga pendidik yang kompeten dan berintegritas dan disiplin. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.